Oke teman-teman semua, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Andi Maslan ya. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Mendeley ya. Aplikasi Mendeley merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan citasi ya. Mempermudah kita dalam melakukan citasi ya teman-teman semua ya. Dan juga mempermudah kita dalam membuat daftar pustaka ya. Jadi aplikasi Mendeley ini memang sangat berguna sekali bagi para peneliti ya, baik itu dosen, mahasiswa dan lainnya. Oke ya. Oke teman-teman, kita langsung saja bagaimana sebenarnya menggunakan aplikasi Mendeley ya. Jadi untuk aplikasi Mendeley kita bisa download di Google gitu ya. Kita masuk Google, download ya. Oke, Mendeley, download Mendeley. Oke, kita masuk kemari, kita download. Oke teman-teman, nah di sini kita download ya. Kita download aplikasi Mendeley, kita klik saja ya. Kebetulan pada tutorial kali ini saya telah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu teruskan untuk mendownload. Oke, baik. Sekarang anggap saja sudah selesai mendownload teman-teman semua. Nah sekarang kita masuk ke file yang sudah di-download tadi. Ini dia teman-teman filenya. Jadi saya tinggal install. Kita klik aja, kita install, kita next gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi kebetulan memang pada tutorial kali ini saya juga telah menginstalnya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya. Jadi sudah menginstal, tinggal next dan selesai ya. Kita cancel saja. Oke. Oke, jika memang sudah selesai di-download, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu icon daripada Mendeley sudah tampil di komputer kita. Jadi kita tinggal klik saja teman-teman. Oke, nah di sini kita akan login teman-teman ya, menggunakan username dan password. Username-nya menggunakan email ya, dan passwordnya. Nah, bagaimana caranya ya? Tentu kita harus melakukan registrasi lebih awal ya. Kita klik saja register teman-teman. Register di sini dia akan mengarahkan ke Elsevier. Nah, Elsevier. Jadi kita mendaftar lewat Elsevier ya. Nah, bagaimana cara mendaftar Elsevier? Kita tinggal ikuti langkah-langkahnya. Kita tinggal buka saja, mempermudah kita. Kita buka Elsevier register Mendeley misalkan. Register gitu ya. Oke, mana dia? Kita masuk dulu Elsevier ini. Sorry, ini tutorialnya, panduannya ya. Cara registernya kita masuk kemari dulu teman-teman ya. Nah, kita tinggal register di sini. Register gitu ya. Nah, nih. Nah, di sini kita tinggal masukkan nama kita siapa gitu ya. Di Maslan misalkan email. Nah, ini email yang kita pakai untuk login ya. Misalnya kita pakai ini misalkan. Nah, ini passwordnya. Passwordnya ingat dalam membuat password kombinasi simbol, angka, huruf besar dan angka ya. Nah, ini kita tinggal teruskan teman-teman. Oke, jadi kita tinggal checklist apa namanya, I have read ya. Tinggal checklist baru create account ya. Ingat password dan email teman-teman. Jadi inilah yang digunakan untuk masuk ke Mendeley. Oke. Jadi misalkan email yang saya gunakan misalkan ini gitu ya. Nah, ini. Jadi kita dan setelahnya create account. Nah, sudah berhasil ya. Kita buat user name berupa email dan password di Mendeley. Oke. Sekarang langkah selanjutnya bagaimana? Ya, tadi kita login saja teman-teman di sini, login ya. Masukkan emailnya kemari, gmail.com misalkan ya. Oke, masukin password yang kita daftarkan tadi di Elsevier gitu ya. Kita tinggal login. Oke. Nah, pada saat pertama kali kita login ke Mendeley, kita ditampilkan suatu sejenis form ya, yang mana di sini kita diperintahkan untuk install plugin Microsoft Word, citation plugin for Microsoft Word. Jadi kalau teman-teman semua pertama kali menggunakan Mendeley ya,
itu tinggal klik install saja teman-teman. Jadi di sini ada tulisan install ini. Kita tinggal install sampai selesai, sampai statusnya seperti ini. Nah, install ini. Ya, jadi sampai statusnya seperti ini. Baru udah selesai, udah close saja teman-teman ya. Ini tinggal next saja, next dan next. Oke. Jadi jika kita sudah dihadapkan dengan tampilan seperti ini, teman-teman semua, ini aplikasi Mendeley kita sudah berhasil kita install dan sudah terkoneksi dengan internet gitu ya. Yang mana jurnal-jurnal yang kita inginkan dari internet itu bisa kita searching di sini. Kita tinggal masukkan kata kuncinya saja. Gitu ya, jurnal apa misalkan network security, network security. Security. Nah, ini muncul semua teman-teman. Jadi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan security ini muncul semua. Kita tinggal citasi saja ya. Kita tinggal kutip saja ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus kita masuk ke paper kita misalkan. Nah, contoh ya. Ini kebetulan saya buka Word dulu. Anggap aja kita membuat deskripsi gitu ya, atau membuat tesis. Oke, ini contoh teman-teman ya. Saya buka misalkan ini. Oke teman-teman ya. Jadi contoh nih, misalkan bab 1 ya, bab 1 pendahuluan gitu ya, pendahuluan. Nah, di sini kita akan memasukkan misalkan kata-kata tentang pendahuluan gitu ya, atau kita bercerita tentang pendahuluan penelitian kita gitu ya. Nah, kita tinggal nah ini mau cepat aja kita. Nah, misalkan ini pendahuluan saya lah ya gitu kan. Pendahuluan saya masukkan kemari. Misalkan ini paragraf pertama gitu. Ini misalkan latar belakang lah gitu ya. Ini latar belakang 1.1 latar belakang. Oke. Nah, di sini misalkan saya menambahkan ini paragraf pertama misalkan ya, paragraf pertama. Nah, di sini saya mau ngutip contoh. Ini contoh ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh siapa misalkan, oleh siapa, nah, kita mau ngutip. Jadi cara ngutipnya gimana teman-teman semua? Kita tinggal masuk ke referensi Mendeley ini, baru kita open Mendeley dulu ya, atau langsung saja insert citation. Nah, insert citation kita diarahkan kemari, go to Mendeley. Oke. Misalnya kita akan kutip dari sini. Nah, nih. Kita kutip dari sini teman-teman ya. Misalnya kita kutip tentang apa tadi? Tentang ini hybrid detection misalkan ya. Ini saya kutip misalkan. Jadi ini saya kutip ya. Saya copy paste dulu kemari. Ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh siapa nanti ya, bahwa hybrid detection adalah detection is gitu ya. Hybrid detection is. Nah, oleh siapa tadi? Nah, ini kita tinggal masukkan saja. Insert citation tadi gitu ya. Saya kutip tadi yang ini kan. Yang ini tinggal kita klik citasi. Nah, satu paper kita kutip ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ini siapa nih? Nah, ini bisa, ini kebetulan angka 1 karena kita menggunakan style IEEE gitu ya. Nah, ini style ini bisa berubah ya. Ini stylenya mau apa style kah ya, terserah gitu ya. Ini kebetulan saya pakai IEEE gitu ya. Nah, itu berdasarkan penelitian yang dilakukan ini udah satu kutipan gitu ya. Selanjutnya penelitian lain misalkan, penelitian lain juga menjelaskan bahwa dalam mendeteksi serangan DOS misalkan, diperlukan suatu cara atau metode misalkan. Nah, metode yang digunakan menurut
yang digunakan menurut siapa misalkan. Nah, saya kutip lagi nih, menurut saya ambil lagi, saya ke Mendeley gitu ya, saya citasi dulu, go Mendeley, menurut siapa misalkan, saya ambil misalkan ini. Nah, menurut siapa ini, Chan ya, saya ambil misalkan dari abstraknya, menurut beliau adalah bahwa dia difficult ini, contoh ini saya kutip seperti ini ya, ini contoh saja teman-teman ya, saya copy lah, atau kita buka juga nggak apa-apa. Mana tadi, ini tadi ya. Nah, ini contoh ini aja nih, yang mana tadi. Oke, yang ini ya, introduction next security, saya ambil misalkan dari sini. Nah, next security is ini. Nah, ini saya kutip misalkan di abstraknya, copy gitu ya, saya masukkan kemari. Nah, menurut metode yang digunakan menurut siapa gitu ya. Nah, ya, security ya. Baru kita citasi gitu. Insert citation tadi kita ingat tadi kita panggil yang mana? Kita pakai yang ini. Mana tadi? Oh, ini ya. Instruction. Biar nggak bingung kita ini kan aja. Kita copy, paste, mana dia? Oh, ini dia, yang ini kan, ini yang saya kutip. Tinggal citasi saja, klik cita ya, chat. Nah, udah masuk dia. Nah, tuh, ini. Nah, masuk teman-teman ya. Nah, gampang sekali kan? Walaupun memang kalau kita melakukan citasi itu tidak bisa langsung ya, kita harus edit atau kita lakukan preparasi agar tidak mirip sekali gitu ya, agar tingkat kemiripannya pada saat dilakukan tes Turnitin itu kecil ya. Nah, itu. Nah, misalkan lanjut lagi, sedangkan menurut siapa misalkan. Nah, kita insert lagi. Menurut siapa ya? Menurut inilah. Nah, ini. Gitu ya. Ya cek aja. Nah, apa menurutnya? Bisa juga seperti itu. Jadi apa menurut kita ambil aja. Menurutnya apa kita? Nah, ini tadi ya. Kita lihat. Kita ambil apa yang kita mau citasi, kita kutip gitu ya. Ah, ini misalkan asumsi demonstrasi dan seterusnya. Oke, copy aja, udah paste aja sini. Ah, ini paste. Ah, ini. Sedangkan menurut siapa tadi, asumsi dan seterusnya ini. Ah, ini artinya kita sudah berhasil melakukan citasi 3 paper. Nah, dan ini akan dijadikan sebagai daftar pustaka teman-teman semua ya. Nah, jadi kita akan jadikan daftar pustaka. Oke, anggap aja ini sudah selesai. Lanjut lagi misalkan ke bawah. Nah, ini bab berapa? Ini bab 2 gitu ya. Nah, bab 2 juga ada gitu ya. Bab 2 bla 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 gitu ya. Terus misalkan bab 2 ini contoh saya teman-teman. Ini isi bab 2 ini. Ini isi dari bab 2. Nah, seperti ini. Nah, baru misalkan buat daftar pustaka, ya. Jadi kita buat daftar pustaka misalkan, daftar pustaka. Ah, di sini fungsi utama Mendeley tadi mempermudah kita dalam menyusun daftar pustaka. Mau ribuan pustaka, mau ratusan pustaka bisa kita buat dalam sekejap ya. Nah, gitu. Oke, kita tinggal insert saja teman-teman ya. Jadi kita insert bagaimana caranya? Anda masuk ke reference gitu ya. Anda tinggal masuk ke insert bibliografi. Nah, ini. Jadi ini teman-teman ya. Jadi klik saja ini. Sub. Ah, ini dia. Jadi sudah masuk. Jadi daftar pustakanya sudah masuk otomatis. Jadi ini nomor satu ini adalah daftar pustaka yang milik ini, yang ini. Nah, ini. Yang nomor 2 itu yang milik yang ini. Nah, yang saya punya yang ini tadi ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi ini kita bisa berubah. Ini kebetulan saya pilih tadi I gitu ya. Jadi kita rubah saja. Bagaimana caranya? Tinggal pilih-pilih saja di sini. Mau pakai apa style juga boleh, gitu ya. Atau pakai model yang lain nggak masalah. Ini tinggal ini saja. Ya biar rapi kita rata kanan kiri lah, bisa. Kita rata kanan kiri teman-teman semua ya. Nah, itu. Oke. Itu cara kita melakukan citasi atau membuat daftar pustaka di aplikasi Mendeley.
Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkan file ke dalam Mendeley ini. Kadang-kadang ada file atau jurnal yang kita download dari internet, kita ingin masukkan. Ya, gampang saja teman-teman. Jadi kita tinggal masuk ke Mendeley lagi gitu ya. Masuk ke Mendeley, lalu kita file baru add file ya. Nah, ini. Kita tinggal masukkan saja file yang kita dapatkan dari internet, misalkan jurnal Andi ini kita masukkan. Udah masuk dia, ini nih. Ini udah kita masukkan ya. Nah, tersimpan di sini. Jadi kita bisa melakukan manajemen file di sini, manajemen jurnal kita kelompokkan berdasarkan topik-topik penelitian kita gitu ya. Ini contoh misalkan paper yang saya kirim pada Kompren di Palembang, misalkan ya diadakan Aptikom, misalkan ini kita masukkan dalam satu folder. Terus Kompren yang tahun 2019 PKM misalkan, terus jurnal 2020 saya menerbitkan jurnal, saya kelompokkan juga satu file ini jurnal-jurnalnya gitu ya. Inilah yang kita citasi maksudnya ya. Jadi seperti itu. Ini disertasi saya misalkan. Nah, inilah yang saya citasi untuk disertasi misalkan. Ya, jadi kita kelompokkan. Nah, bagaimana caranya ya? Tinggal buat folder, klik kanan di sini sudah ada, klik kanan new folder ya. Ya seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya rasa cukup, sangat mudah kan menggunakan Mendeley ini, aplikasi Mendeley ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Selamat malam. Jangan lupa like and subscribe.